Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat datang kembali di channel Bukan Petani Milenial, yang mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan untuk teman-teman yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang melimpah, serta menjadi seorang petani yang sukses. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, jadi dalam video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya dalam mengendalikan hama penggerek batang ketika tanaman padi kita di fase vegetatif atau di masa pertumbuhan, atau yang sering kita menyebutnya sundep ya teman-teman. Dikarenakan untuk hama yang satu ini merupakan salah satu hama yang paling ditakuti oleh para petani. Dikarenakan selain akan mengurangi hasil dari panen kita, di balik itu juga bahkan ada yang sampai mengalami gagalnya panen dari hama penggerek batang ini. Yang menurut saya kuncinya yaitu melakukan penanganan yang setepat sasaran mungkin ya teman-teman. Dan untuk hal ini juga menurut saya itu lebih mengandalkan kepiling kita sendiri ya teman-teman. Yaitu kapan kita harus melakukan pengendalian, sampai kapan insektisida atau obat pemusnah hama tersebut mampu bertahan, dan berapa jumlah dosis yang harus digunakan. Ya intinya melakukan pengendalian yang setepat sasaran mungkin ya teman-teman. Nah seperti itu. Oke, jadi langsung saja untuk yang pertama yaitu ketika ada serangan hama kupu-kupu ke tanaman padi kita, apalagi dalam jumlah banyak, itu diusahakan jika si petakan sawah kita itu jangan tergenangi oleh air, atau yang lebih tepatnya kita melakukan pengeringan. Dikarenakan untuk hama kupu-kupu ini lebih menyukai dengan kondisi petakan sawah yang ada airnya. Dikarenakan untuk hama kupu-kupu ini menyukai sama cahaya ya teman-teman. Nah terus apa hubungannya cahaya dengan air? Nah jadi begini ya teman-teman, ketika di malam hari terus ada rembulan, secara si kondisi petakan sawah kita itu ada airnya, yang mana si airnya itu bakal mengeluarkan cahaya, dikarenakan bakal ada pantulan dari bulan tersebut. Nah seperti itu. Dan dengan kondisi demikian, yang pastinya akan banyak berkumpul si kupu-kupu tersebut di tanaman padi kita. Sehingga di balik itu juga mereka akan bertelur dan lahirlah ulat penggerek batang. Jadi untuk kesimpulannya, ketika ada serangan hama kupu-kupu ke tanaman padi kita, itu diusahakan jika si kondisi petakan sawah kita itu jangan tergenangi oleh air, atau yang lebih tepatnya kita melakukan pengeringan ya teman-teman untuk petakan sawah kita tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pengambilan telur kupu-kupu secara manual, seperti yang ada dalam video saya yang berikut ini ya teman-teman. Tapi untuk cara ini lebih efektif dilakukan ketika tanaman padi kita masih kecil atau belum rimbun. Dikarenakan kalau tanaman padi kita itu sudah rimbun, yang mana itu akan merepotkan kita dalam mencari si telur kupu-kupu tersebut. Dan ditakutkan bakal ada telur kupu-kupu yang tertinggal, sehingga si telur itu akan menetas dan lahirlah ulat penggerek batang. Ya sebenarnya tujuan dari pengambilan telur kupu-kupu secara manual ini lebih ke arah tujuan dalam meminimalisasi biaya produksi yang kita keluarkan untuk tanaman padi kita tersebut. Karena seperti yang selalu saya bilang, betapa pentingnya dalam memperhitungkan biaya produksi yang kita keluarkan, agar hasil panen yang kita dapatkan nanti bisa banyak yang kita nikmati. Dikarenakan tidak terlalu banyak biaya produksi yang kita keluarkan ya teman-teman. Nah seperti itu. Ya intinya kita jangan hanya melihat si tanaman padi kita itu bagus saja, melainkan perhatikan juga biaya produksi yang kita keluarkan. Ya intinya menurut saya, kalau misalkan masih ada cara yang gratis dan efektif, kenapa kita tidak mencobanya ya teman-teman, selama kita ada waktu dan ada kemauan dalam mengerjakannya. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan pengendalian dengan cara sprayer atau penyemprotan dengan menggunakan obat pembasmi hama atau insektisida. Nah, untuk kali ini terlebih dahulu kita melihat jumlah kupu-kupu yang datang ke tanaman padi kita. Jika kupu-kupu yang datang itu sedikit, teman-teman lakukan penyemprotan sekitar 7-10 hari sekali. Dan jika kupu-kupu yang datang itu dalam jumlah sedang, teman-teman lakukan penyemprotan sekitar 5-6 hari sekali. Dan jika kupu-kupu yang datang itu dalam jumlah banyak, teman-teman lakukan penyemprotan sekitar 3-4 hari sekali. Dan untuk obat pembasmi hamanya atau insektisidanya, saya merekomendasikan untuk teman-teman gunakan yang berbahan aktif asepat seperti Joker, Dapat, Megastar, dan masih banyak merek yang lainnya yang teman-teman bisa gunakan. Kemudian yang kedua yaitu yang berbahan aktif Abamectin seperti Trimmer, Abacell, Staramac, dan masih banyak merek yang lainnya yang teman-teman bisa gunakan.
Dan seperti biasa, kalau ada cari merek yang harganya biasa-biasa saja ya teman-teman. Ya tujuannya untuk meminimalisasi biaya produksi yang kita keluarkan. Dan insya Allah, seperti yang sudah saya rasakan, tetap efektif kok untuk tanaman padi kita selama kita melakukan pengendalian dengan tepat sasaran. Dan untuk pengaplikasiannya, teman-teman lakukan dengan cara selang-seling. Misalkan, untuk penyemprotan hari ini, teman-teman hanya gunakan yang berbahan aktif asepat saja. Dan kemudian, untuk penyemprotan berikutnya, teman-teman hanya menggunakan dengan yang berbahan aktif abamectin saja. Dan seterusnya, seperti itu. Dan untuk tujuannya yaitu untuk mencegah resistensi ya teman-teman. Yaitu kekebalan suatu hama dari insektisida dan dari bahan aktif tersebut. Sehingga si hama tersebut tidak mati ya teman-teman. Sehingga ditakutkan ketika kita melakukan penyemprotan dengan menggunakan yang berbahan aktif asepat tidak mati, maka kalau kita menggantinya dengan bahan aktif yang berbeda, insya Allah si hama tersebut akan mati ya teman-teman. Nah seperti itu yang sudah saya rasakan dan perhatikan. Maka tidak jarang ketika kita melakukan penyemprotan, seakan-akan si hama tersebut tidak mati. Nah, menurut saya seperti itu ya teman-teman, yang mana terjadinya resistensi, yaitu kebalnya suatu hama dari insektisida dan dari bahan aktif tersebut, sehingga si hama tersebut kebal dan tidak mati. Dan juga kenapa kita harus melakukan penyemprotan secara selang-seling atau jangan dicampur dari dua bahan aktif tersebut. Itu dikarenakan selain kurang efektif dan juga pemborosan ya teman-teman. Maka dari itu kita lakukan dengan cara selang-seling. Dan untuk dosisnya teman-teman gunakan 2 sendok makan per tangkinya untuk yang berbahan aktif asepat. Dan gunakan 50 ml per tangkinya untuk yang berbahan aktif abamectin. Dan alhamdulillah ya teman-teman, dengan cara pengendalian yang seperti ini, seperti yang sudah saya rasakan, efektif untuk mengendalikan hama penggerek batang. Maka dari itu, dari pertama saya menjadi seorang petani, sampai sekarang saya belum pernah mengalami kerusakan yang parah, apalagi mengalami sampai gagalnya panen dari hama penggerek batang ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman, pengalaman yang saya bagikan dalam mengendalikan hama penggerek batang ketika tanaman padi kita di fase vegetatif atau di masa pertumbuhan. Dan seperti biasa, saya meminta maaf banget jika ada kata-kata yang salah dan ada kata-kata saya yang kurang dipahami. Dan jika teman-teman ada yang bertanya, teman-teman bisa menulisnya di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan jawab satu persatu. Terima kasih, salam sukses, dan salam satu lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.